Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Masih di surah An-Naba, di akhir surah. Kita sudah baca balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebun-kebun, anggur-anggur, bidadari-bidadari, kemudian minumannya, dan bagaimana keadaan mereka di dalam surga. Tidak ada terdengar ucapan batil, dusta di antara mereka, tidak ada. Dan itu semuanya adalah jazaa'an min rabbika 'atha'an hisaba. Balasan dari Rabb engkau sebagai pemberian yang sangat banyak, sangat cukup untuk mereka. Sini min rabbika, ay rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur langit-langit dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, ay rahman di dunia wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup la yamlikuna minhu khitaba. Ay la yamlikuna ayas'aluhu illa fima adina lahum fihi. Itu mereka la yamlikun, tidak memiliki. Maksudnya tidak bisa ayas'aluhu, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mereka pada hal tersebut. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, wal malaikah, dan malaikat-malaikat yang lainnya berdiri saffan, dengan bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman izinkan. Dan itu pun dia berkata dengan ucapan yang shawaban, ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang hak. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang ingin, dia akan mengambil ma'aban ila rabbih. Perhatikan kita baca tafsirnya dari yauma yaqumur ruh, ay yauma yaqumu Jibrilu alaihi salamu wal malaikatu mustaffin. Di hari di mana Jibril alaihi salam dan para malaikat itu berdiri mustaffin, itu bersaf-saf. Ini kondisi dan keadaan pada hari kiamat. Dan ini tentunya salah satu perkara yang wajib kita imani, bahkan masuk dalam rangkaian rukun iman yang 6, yaitu iman kepada hari akhirat. Dan tahukah antum bahwasanya di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin adalah adanya hari berbangkit. Ya. Nanti kita akan baca nanti di surah An-Nazi'at bagaimana pengingkaran mereka. Ya, pengingkaran mereka akan adanya hari berbangkit.
yaquluna a inna lamardudun fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Itu mereka mengingkari. Ya, kita akan baca mereka mengingkari hal tersebut. Ya, mengingkari akan adanya hari berbangkit. Dan subhanallah, ini masuk dalam rangkaian keimanan yang wajib kita imani, itu iman kepada hari akhirat. Sini dijelaskan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari di mana ar-ruh, itu malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya itu berdiri bersaf-saf. Hari yang sangat mengerikan. Hari yang sangat mengerikan. Taib. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Perhatikan tafsirnya. Ay la yashfa'una illa liman adina lahur rahmanu fi syafa'ah. Subhanallah. Jadi ini berbicara, ini hubungannya dengan apa? Dengan syafaat. Dan itu juga mungkin ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, akhir ayat sebelumnya. Paham ini? La yamlikuna minhu khitaban. Bisa dipahami? Baik. Jadi mereka tidak bisa memberi syafaat, ya, kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi asy-syafi' itu bisa memberi syafaat ketika Allah izinkan. Bisa paham ini? Dan juga al-masyfu'u lahu, juga ini ada syaratnya. Tuh, orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapannya, ridhai perbuatannya. Itu orang yang bertauhid. Ya. La yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, itu dari kalangan al-muwahhidin. Dan ba'dal idzni, setelah adanya izin, di sini izin. Ya. Bisa dipahami? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Bisa dipahami? Di sini jelas illa man adzina lahur rahman. Bisa? Jadi dua syaratnya itu syafaat. Bisa bermanfaat. Itu kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, yaitu kalangan al-muwahhidin, dan juga ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya. Syafaatnya para pemberi syafaat itu ma tanfa'u, sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka, itu orang-orang kafir. Karena Allah tidak ridhai, tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Berbeda kaum muslimin, orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ya bisa ya diberi syafaat, bisa diberi syafaat. Jadi perhatikan tafsirnya itu ya. Jadi bukan sekedar berbicara, tapi la yashfa'una illa liman adina lahur rahmanu fi syafa'ah. Wa qala shawaban ay wa qala haqqan wa sadadan. Dan dia berucap dengan kebenaran. Ya, ucapannya lurus. Dzalikal yaumul haqqu ay dzalikal yaumul haqqu alladzi la raiba fi wuqu'ihi. Itulah hari yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun akan pastinya terjadinya. Fi wuqu'i. Tidak ada keraguan sedikit pun akan pastinya terjadinya. Paham ini? Tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dan juga tentang hari kiamat ini, kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa lihat di akhir surah Luqman, ayat terakhir apa? Awal-awal ayatnya apa? Surah Luqman, ayat yang paling terakhir. Situ terdapat kunci-kunci gaib situ. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits
wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Ini antum kuasai ini 5 ini. Nah, banyak orang sembarangan pada perkara ini. Ya. Yang paling pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala indahu, dikedepankan khabar ini. Ya. Jadi khabarnya berupa mubtada khabar, khabarnya dikedepankan. Berarti apa? Melahirkan makna al-hasr, takhsis. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Allah kasih kita memang ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat, ada banyak. Ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tapi kapan terjadinya, ya, kapannya itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah, manusia itu lancang. Ya, paham ini? Meramal ini kiamat tahun sekian, tahun sekian. Itu lancar sekali. Bisa dipahami? Wa yunazzilul ghaits, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Ini juga masalah menurunkan hujan ini, subhanallah, ada namanya pawang hujan. Itu kebatilan. Ya. Kalau ada diyakini ada selain Allah yang bisa mengatur hujan, itu bisa terjatuh dalam kesyirikan, dalam rububiyah. Bisa dipahami? Baik. Pawang hujan, kalau dia bisa tahan hujan atau dia bisa turunkan hujan, naudzubillah. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apa yang ada di dalam rahim. Paham ini? Adapun kecanggihan teknologi di zaman sekarang itu tidak bertentangan dengan ayat ini. Oh, ini laki-laki perempuan karena sudah jadi. Ya toh? Ya. Ada alat USG namanya, itu bisa lihat memang. Bahkan ada 4 dimensi, kelihatan memang bentuknya. Ya sudah jadi. Ya kan? Laki-laki perempuan sudah terbentuk. Ya. Coba masih kecil, masih jadi nutfah darah. Hah? Atau paham ini? Coba kamu bisa tentukan ini, kamu bisa tahu ini laki-laki perempuan. Nggak bisa. Biar canggih bagaimana alatnya. Tapi pas sudah jadi, sudah terbentuk, ya baru di USG ya kelihatan lah. Ya. Paham ini? Kelihatan. Dan ini tidak bertentangan. Paham ini? Karena ada alat, kelihatan memang. Tapi coba sebelumnya itu tidak ada yang tahu. Bisa paham ini? Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian 2 setelahnya ini juga banyak manusia lancang padanya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu, tidak ada satu jiwa pun. Nafsun nakira dalam susunan penafian, yang tahu apa yang dia lakukan besok. Orang-orang yang katanya sudah tinggi ilmunya, sudah sampai hakikat, makrifat dan seterusnya, ini tahu. Ya, dia mati kapan? Ya. Pernah dapat orang begitu? Ya, ini matinya kapan? Saya mati begini. Dan kadang terjadi seperti itu. Menjadi fitnah tengah manusia. Paham ini? Kita katakan itu ujian saja bagi kalian. Paham ini? Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok. Ya, jangankan matinya, ya besok saja. Tidak ada yang tahu. Maksudnya apa? Kita hanya bisa berencana. Oh, besok hari Senin. Belajar apa? Belajar Al-Arabiya Bayanedik. Belajar ini, belajar ini. Ya, kita tidak tahu besok. Ya, kita masih hidup atau tidak. Kita masih di sini atau mungkin tiba-tiba pulang. Ada sesuatu yang darurat misalnya mengharuskan kita pulang sebentar malam. Tidak ada yang tahu. Ya, paham ini? Tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa planning, berencana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia meninggal. Ini sama dengan yang tadi. Jadi dia diakui saya meninggal tanggal sekian, ya kemudian ya, dapat ini. Itu juga ada orang yang lancang. Padahal Allah sudah nafikan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Azzah, ini hadis yang sangat sering
apa dibaca disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Apa kata Nabi SAW? Hah? Ayo hadis Abu Azzah. Ada yang ingat? Idza arada bil makna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah qabda 'abdin bi ardhin ja'ala Allah ilaiha hajah. Jika Allah Subhanahu wa taala arada menginginkan qabda 'abdin untuk mencabut nyawa hamba bi ardhin pada suatu tempat, ja'ala Allah ilaiha hajah. Maka Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat tersebut. Pas sampai situ Allah cabut. Nah, itu terjadi. Ya, Allah takdirkan dia meninggal di Papua. Jangan bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin saya meninggal di Papua begini. Bisa saja. Banyak sebab, banyak faktor yang memungkinkan kita sampai ke sana. Paham ini? Ya, misalnya Allah takdirkan dia meninggal di sana, Allah jadikan dia hajat. Ada hajat di sana, pas di sana, cabut nyawanya. Dan itu Allah yang tentukan. Ya, ini munasabahnya dengan apa? Hari kiamat. Ini perkara gaib ya. Ya, perkara gaib yang banyak manusia ya terjatuh dalam ya kekeliruan. Ya. Paham ini? Yang ekstrim tadi siapa? Orang-orang musyrikin memang menolak, mengingkari akan adanya hari berbangkit. Atau dia yakini tapi malah dia lancang menetapkan ya kapan terjadinya hari kiamat. Tahun 99, tahun 2012, tidak tahu kapan lagi. Auzubillah. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Adapun tanda-tanda itu ma'ruf ya, ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Paham ini? Baik. Perhatikan. Jadi itu hari kiamat, al-yaumul haq. Ini di antara nama hari kiamat. Alladzi la raiba fi wuqu'ihi. Tidak ada keraguan sedikit pun akan pastinya terjadinya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba ay faman syaa'a najata min ahwalihi. Coba lihat. Perhatikan itu. Faman syaa'a an-najata min ahwalihi. Pakai hak bukan hak. Haul bukan hal. Dari haul, kata haul. Jamaknya ahwal. Barang siapa yang ingin an-najah selamat dari ahwalihi, kengerian-kengerian, huru-hara pada hari kiamat. Taib. Ya. Fal yattakhid ila rabbih marji'an. Maka hendaknya dia mengambil tempat kembali kepada Rabbnya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil amalis salih. Dengan amalan saleh. Memang kita pasti, semua manusia pasti akan mendapat yang namanya hari kiamat. Tapi kalau kita memiliki amalan soleh, maka insya Allah kita akan selamat dari kengerian di hari tersebut. Nah, ini banyak ya kengerian. Paham ini? Di hari tersebut, ya orang-orang yang tidak membayar zakat hartanya. Paham ini? Hartanya itu berubah menjadi ular yang sangat besar, sangat berbisa, kemudian melilit tubuhnya, menggigit tubuhnya. Paham ini? Begitu pula emas dan perak, harta yang dia tidak, uang yang tidak dia bayarkan zakatnya akan dijadikan lempengan-lempengan, kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan kepada wajahnya, kepada lambungnya dan punggungnya. Paham? Disiksa. Yang tidak bayar zakat binatang ternaknya, ya, dia akan diinjak-injak oleh binatang ternaknya sendiri. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Itu posisi apa? Di mauqif. Di mauqif. Begitu pula kita akan berkeringat sesuai dengan amalan kita. Tahu keringat ya? Berkeringat. Ya. Matahari didekatkan di atas kepala kita sekitar 1 jengkal atau 1 mil. Paham ini? Nah, kalau kita ingin selamat dari hal tersebut, ya dijaga dari keburukan hari tersebut, maka beramal dengan amalan soleh. Miliki ya syarat dari balasan-balasan yang sudah kita baca kemarin, yaitu innalil muttaqina mafazan. Miliki takwa.
jadi al-muttaqin. Ya, jadikan takwa itu menjadi sifat kita. Paham ini? Yang mana kesimpulan paling ringkasnya yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Jumat, takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu saja. Ya, tuh kita menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, itu dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Terus itu kita kerjakan siang dan malam. Ya. Dan inilah amalan soleh. Ya. Jadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup surah ini dengan firman-Nya, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Sungguhnya kami memberi peringatan kepada kalian dari azab yang sangat dekat. Ya, dikatakan dekat karena semua yang akan datang itu dekat. Ya, semua yang akan datang itu dekat. Ai inna hadzarnakum adzaba yaumil akhirah al-qarib alladzi taib. Ya, sungguh kami hadzarnakum. Ya, anzara ay hadzara. Anzara artinya hadzar, tahdzir, memberi peringatan. Sungguhnya kami memberi peringatan kepada kalian dari azab hari akhirat yang dekat. Ya, azab hari akhirat yang sangat dekat. Ya kan tidak jauh ya, kita hidup berapa puluh tahun di dunia ini, meninggal itu kan sudah masuk alam kubur, menanti. Ya, kita menanti di alam kubur sampai tegak hari kiamat. Yang paling enak kalau kita orang yang memiliki amalan-amalan soleh. Yang mana amalan-amalan soleh ini yang akan merwujud orang yang sangat tampan, orang yang sangat harum baunya. Ini yang temani kita. Ya, dilapangkan kubur kita. Paham ini? Dan tidaklah dia menunggu tegaknya hari kiamat kecuali seperti pengantin baru. Coba lihat pengantin baru. Ya, tiba-tiba bangun, besok nih. Ya, dia tidak rasa jadi malamnya itu. Ya, paham ini? Pengantin baru menunggu besok itu apa? Ya, tidak terasa. Ya, ringan maksudnya. Bahkan nikmat. Bisa dipahami ini? Yang berbeda orang-orang yang kafir, munafik, musyrikin. Oh, tersiksa. Mengerikan sekali. Jangan kamu menunggu sampai hari kiamat. Ya, sesaat saja dia masuk dalam kubur. Ditanya 3 pertanyaan sudah tidak bisa menjawab. Kan ditumbuk memang ya. Ditumbuk dengan palu. Yang ini kalau ini palu dipukul ke gunung, gunungnya akan hancur berkeping-keping. Memang kalau ditumbuk ke kepalanya, ke badannya. Nah, ini kan, ini baru saja dia masuk. Baru saja masuk dalam kubur. Ya, sudah. Naudzubillah, tersiksa. Apalagi Fir'aun, oh itu mengerikan. Siang, pagi dan sore dipampangkan neraka jahanam. Ya, darah panasnya, baunya seterusnya. Itu sampai tegak hari kiamat. Jadi dekat sekali, ya, sangat dekat. Jadi kita akan tidak tahu ajalnya kapan. Ya, Pak, 40 tahun, ya. Ya, kalau 70 tahun sudah Masya Allah, sudah tua sekali. Ya, 80. Namun jarang, ya. Ya, sampai ke situ. 60 saja ya, banyak yang tidak sampai. Pada di zaman sekarang ini banyak kematian tiba-tiba. Ya, fajaah, ya, meninggal tiba-tiba. Paham ini? Serangan jantung, stroke dan semisalnya. Paham ini? Lagi main bulu tangkis mati, ya. Paham ini? Main ini mati. Naudzubillah. Ya, celakanya matinya di atas kesyirikan, kekafiran. Naudzubillah. Paham ini? Jadi kami memberi peringatan kepada kalian akan azab yang sangat dekat. Paham ini? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu yauma dibaca mansub ini karena dia dzaraf, ya, maf'ul fihi, dan dia tidak ditanwin dan tidak di alif lam karena dia mudhaf. Jumlah setelahnya itu nanti fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ini banyak. Ya. Paham ini? Tadi sudah kita lewati yauma yaqumur ruhu. Ya. Sini yauma yanzurul mar'u dan banyak lagi. Paham ini? Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, ini semuanya masuk ya sebagai maf'ul fihi dan dia mudhaf. Jumlah setelahnya fi mahalli jarri mudhaf ilaih. Baik. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana seseorang itu melihat ma qaddamat yadah. Ay ma ini ma mausulah. Ya, semua yang telah
dilakukan oleh kedua tangannya. Maksudnya apa? Semua amalannya dia akan lihat. Ini hari kiamat. Itu ingat hadis bitaqah? Ya, bayangkan itu. Hadis bitaqah, seorang lelaki didatangkan pada hari kiamat, ya dihisab ya, mau ditimbang amalannya, didatangkan dosa-dosanya, semuanya A sampai Z, ujung pukul ujung semua dosanya, tidak ada dikasih tinggal biar satu biji. Nabi SAW menyebutkan itu dosanya, bayangkan, tercatat dalam 99 lembar catatan amalan. Yang ini satu lembar catatan amalan ini bukan kayak kita ya, HVS sekian kali sekian ya, 20 senti kali sekian senti, tidak. Itu lembaran catatan amalannya, satu lembar sejauh maddal basar, sejauh mata memandang. Siapa ahli fisika sini? Itu berapa kilometer itu? Kita memandang ke sana itu hitung berapa kali berapa. Ujung pukul ujung. Itu berapa kilometer itu? Kita lihat itu awan sana itu. Paham ini? Ya, bisa dipahami? Atau misalnya kita di pantai, kita lihat kapal, ya kelihatan dulu apanya? Tiannya apanya semua, itu berapa kilo itu? Itu baru ke arah barat, ke arah timur. Kita lihat itu gunung, berapa jaraknya itu gunung. Ya, dan seterusnya. Ya, tidak usah hitung. Itu saking luasnya itu lembar catatan amalan. Amalan apa ini? Dosa. Penuh dengan dosa. Satu lembar? Bukan. 99 lembar. Coba lihat. Jadi kita akan lihat semua itu. Ya. Yang mencuri kelihatan. Yang mencuri 500.000. Ya. Oh, dia curi kepala cas. Ya. Oh, dia tadi malam Ahad telepon. Ya. Pacarnya. Ya, seterusnya dicatat semua. Paham ini? Jadi jangan menghayal itu akan lepas. Ya. Dan itu catatannya luar biasa, ada malaikat. Ya. Tanpa malaikat pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Al-Alim, Allamul Ghuyub. Alimul Ghaib wasyahadah. Mau lari kemana kita? Mau sembunyi di samping kanal? Biar sembunyi samping kanal, kuduku di gigi nyamuk. Paham ini? Tetap Allah Maha tahu. Bisa dipahami ini? Jadi kita akan lihat semuanya. Kebaikan, kejelekan. Disitulah didatangkan pada kondisi itu. Bayangkan. Kira-kira antum lihat, bayangkan bagaimana ini kondisi orang ini. Bagaimana loyonya. Ya, dia lihat ini dari dosanya. 99 lembar catatan dosa. Penuh semua. Ya, satu lembar sejauh mata memandang. Pasti dia lemas ya. Maksudnya, apa? Banyaknya dosaku ini. Tapi, ingat. Yauma yanzurun mar'u ma qaddamat yadah. Semua amalan yang akan dia lihat. Berarti apa? Kebaikan juga akan dia lihat. Paham ini? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Didatangkan amalan kebaikannya. Karena tidak ada kezaliman, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman sedikit pun di hari itu, tidak ada. Maksudnya apa? Kalau ada kebaikannya harus didatangkan. Pasti muncul, pasti kelihatan. Pasti ada di timbangan amal kebaikan. Ini didatangkan. Disebutkan itu kebaikannya tertulis dalam kartu kecil, bitaqah. Di situ tertulis syahadatnya atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Satu kartu kecil. Kalau kita bitaqah itu kayak KTP, kayak ATM, itu besarnya kurang lebih. Intinya kartu yang sangat kecil. Apa bandingannya ini kartu kecil dengan satu lembar catatan amalan? Ya, 1:berapa itu? Hitung. Ya. Bisa paham ini tidak sampai 1 meter persegi. Ya. Dengan sejauh mata memandang. Itu satu lembar. Dan dia punya 99 lembar catatan dosa. Bersamaan itu pasti timbang. Ya. Kata Nabi SAW, pasti taruh ini kan duluan apa? Catatan kejelekannya ya. Naik memang ini neraca timbangan kejelekannya. Pas ditaruh ini bitaqah ini, ya, syahadatnya, kalimat tauhid la ilaha illallah, pas ditaruh terbang ini
Apa maksudnya? Berat, berat sekali. Ya, bukan begini-begini, tak lempar naik ke atas. Saking beratnya. Nah, itu keutamaan tauhid. La ilaha illallah. Paham ini? Taib. Itu jangan remehkan ya. Ini pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Itu kalian harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai ngantuk di situ. Ya, jangan sampai ngantuk. Itulah insyaallah jadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat. Karena tadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, itu kita falyattakhid ila rabbih marji'an bil amali salih. Ya, amal saleh apa yang mengalahkan tauhid? Bahkan tauhid itu adalah syarat dikatakan saleh. Jadi ini luar biasa ya. Jadi itu kita akan lihat ma qaddamat yadah. Semua yang kita lakukan, semua. Pahami, semua yang kita lakukan akan kita lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Itu khairan dan syarran itu nakira dalam susunan syarat. Umum, semua kebaikan, semua kejelekan sekecil apapun kita pasti lihat. Pasti akan dapat balasan. Bukan sekedar lihat ya, tapi dibalas. Paham ini? Ya, kejelekan in syarran in khairan fa khairun in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, ya balasannya kebaikan. Kalau amalannya jelek, balasannya kejelekan. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, duhai seandainya saya adalah tanah. Taib. Wa yaqulul kafiru min haulil hisab ya laitani kuntu turaban falam ub'ats. Dan orang-orang kafir berkata, min sababiyah ini karena dahsyatnya huru-hara pada hari hisab, hari kiamat. Dia berkata, duhai seandainya saya adalah tanah, ya, sehingga saya tidak dibangkitkan. Dan ini cuma ucapan saja. Paham ini? Ucapan saja. Bagaimana tidak dibangkitkan? Dia sudah ngomong begitu kan? Ngomong berarti hidup, dibangkitkan. Ya. Sebagai mengatakan ini ketika mereka melihat kambing ya yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya dikisos dengan dijadikan tanah. Mereka lihat, mereka berandai-andai. Ya, duhai saya jadi tanah seperti maksudnya. Ya, tidak dihisab, tidak masuk neraka. Paham ini? Tidak diadab. Dan ini sekali lagi itu penyesalan di antara penyesalan yang sangat mengerikan nanti pada hari kiamat dari orang-orang kafir. Sekarang mereka memang patatuai, ya. Ya, bercongkak, ya. Paham ini? Berlagak sombong, ya, membunuhi kaum muslimin begini. Itu kalau meninggal di atas kekafiran itu mulai dari sakaratul maut sudah sesame mami. Kita akan baca nanti. Wan nazi'ati gharqa. Sakit sekali itu. Ya. Malaikat pencabut nyawa, ya, malakul maut itu beda cara cabutnya. Kalau kamu kafir, apalagi banyak sekali dosamu, di antara bentuknya membunuh kaum muslimin, tunggu mi. Ya, sudah dicabut, paham ini? Yang tadah, ya, yang tadah adalah malaikat adab. Sudah. Ya, dan seterusnya dari proses rangkaian, ya, dari dia berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Sampai di kubur ketemu mungkar dan nakir. Itu alam kubur jamaah sekalian, alam barzakh itu tidak harus orang dikubur. Maksudnya apa? Orang yang tidak dikubur, misalnya di laut dimakan ikan jasadnya atau di mana begitu, dibunuh di hutan, kemudian tidak ada yang kuburkan, itu tetap dia rasa. Atau dia dibakar jadi debu, jangan kira kalau dibakar, tidak dapat alam kubur, tidak ketemu mungkar dan nakir, tidak. Apa semua. Ya. Jauh ini kebanyakannya orang dikubur. Ya, pasti diletakkan di kuburan, datang mungkar dan nakir. Tapi kalau tidak dikubur, apa juga dia. Paham ini? Jadi tidak ada lari, tidak ada bisa lari. Bisa dipahami? Ya, itu sudah menyesal itu. Ya.
Ya, sudah menyesal. Disiksa dengan naudzubillah siksaan yang sangat mengerikan sampai tegak hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan, tambah penyesalannya. Yang mana puncaknya ketika dia masuk dalam neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Coba antum merenung sedikit itu, kekal dalam neraka selama-lamanya. Antum coba bayangkan selama antum hidup, cobaan apa, ujian apa, musibah apa yang paling berat. Antum ingat-ingat. Itu tidak ada apa-apanya. Ya, antum sakit dengan sesakit-sakitnya, antum menderita dengan semenderita-menderitanya, antum lapar dengan selapar-lapar, seterusnya. Antum rincim itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka rasakan dari sakit, penderitaan, lapar, haus, dan seterusnya di dalam neraka. Tidak ada apa-apanya. Dan itu kekal. Antum haus, tidak lama air, ada minum, ada es teh, ada apa. Antum cipur, antum lapar. Setelah itu Allah kasih rezeki makanan. Ya, jadi kalau coba lihat orang dalam neraka. Apa ayat yang sudah kita baca? La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak rasa di dalam neraka itu bardan. Bardan nakira dalam susunan penafian. Tidak ada sedikit pun dingin yang rasa. Hawa dingin, minuman dingin, makanan dingin, teh, nah tidak ada. Ya, di warung, oh ada. Mau teh dingin ada, teh panas ada, ya, teh hangat ada. Pilih silakan. Ya, dari dalam neraka tidak ada. Yang ada panas, membakar. Ya, belum lagi disentuh kita sudah terkelupas semua, hancur kita. Paham ini? Siksaan yang paling ringan, bara api diletakkan di telapak kaki kita, terus otaknya mendidih, panasnya itu. Api dunia belum ada yang begitu. Ya, paling gosong saja, belum mendidih otak. Paham ini? Bisa paham ini? Baru memakan kulit saja, melepuh, betul. Tapi belum sampai dibilang ada api ditaruh di kaki, kemudian, yang mendidih otaknya tidak ada. Tidak ada api dunia begitu. Bisa paham ini? Bisa dipaham ya? Baik. Tidak ada bardan wala syaraba, tidak ada juga minum. Ya, bisa paham ini? Tidak ada tidak ada minum. Kemudian juga disebutkan dalam mana? Dalam surah Al-A'raf, itu juga tidak kalah mengerikannya. Apa ayatnya dalam surah Al-A'raf? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina al-ma' aw mimma razaqakumullah. Ya, munada. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Apa panggilannya? Afidhu alaina al-ma', kasih kami air. Ya, atau apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Jangan minta air kepada penduduk surga. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Haram, enggak ada. Enggak ada kasih makan, kasih enggak ada. Ya. Nah, kita sudah sebut ya kemarin. Ya, bidadarinya, makanannya, ini minumannya. Tidak ada. Biar secuil sedikit. Paham ini? Jadi itu orang-orang kafir akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa nanti pada hari kiamat. Ya, di antaranya itu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Dia berandai-andai dia jadi tanah sehingga tidak dibangkitkan. Ya, naudzubillah, tidak akan ada seperti itu. Kamu harus mempertanggungjawabkan kekafiranmu ya selama di dunia ini. Kezalimanmu dan seterusnya. Ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan disiksa sesuai dengan apa yang pantas untuk dirinya. Cukup dulu sekian, subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.